adalah satu, niat untuk berkeluarganya sudah tidak untuk ibadah. Dua, karena kurangnya kebersamaan. Rasulullah itu makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Rasulullah itu minum saja, selalu dijaga kebersamaan. Bahkan Rasulullah kalau minum tidak dihabiskan, hanya diminum separuh. Bismillah. Kenapa diminum separuh? Karena yang separuh pasti diserahkan kepada istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah tadi menempel. Jadi kalau Rasulullah minumnya di sini juga ditempelkan di sini oleh istrinya. Enggak seperti orang komplek PWI. Papa sini enggak, mama sini. Bahkan kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Waktu itu apel yang dimakan, bukan pastel. Rasulullah itu kalau makan pastel, bismillah, hanya digigit sedikit. Waktu itu buah, tapi ini belum ada buahnya sebenarnya. Ini buahnya habis makan, mungkin kalau dikasih. Kebetulan kok saya belum makan siang, makan malam juga belum. Mudah-mudahan paham maksud saya. Dan kenapa digigit sedikit? Karena yang banyak buah tadi untuk istrinya. Iftar mendahulukan istrinya. Dan hebatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha gigitnya juga sedikit dan ditempelkan juga di mana bekas gigi tadi dilanjutkan sedikit. Enggak seperti orang sini digigit banyak, kurang sedikit, tinggal sedikit dikasihkan istrinya. Dan kadang-kadang dicari, papa tadi di mana? Di sini. Belum gosok gigi. Di sini. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillah. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin teriak-teriak, ya Rasulullah, tidak biasanya seperti itu. Biasanya hanya kau minum separuh, kenapa kau habiskan? Ya Rasulullah, sisakan untukku, sisakan untukku, sisakan untukku. Engkau yang mengajarkan, engkau yang melanggar. Orang Jawa bilang jargoni, iso ngajar orang lakoni. Omdu, omong dua. Kenapa kau habiskan? Sisakan untukku, bukan layak dulu jamaah. Allah akan memberkahi keluarga kita kalau kita ini ada kebersamaan di antara suami, istri dan anak. Kenapa aku nggak memberi contoh ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Humairah, itu panggilan istri Rasulullah. Istri Rasulullah itu namanya Aisyah, tapi panggilannya kadang-kadang Ummul Mukminin. Panggilannya Humairah, si merah kelima, karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia, kayak delima. Tahu ya, apel, bukan apel Malang. Kalau apel Malang itu hijau, kayak orang Libanon. Orang Libanon itu kalau yang lewat satu, yang cantik 10. Karena orangnya udah lewat, kecantikan itu masih ketinggalan di situ. Itulah kenapa orang Libanon banyak yang pakai cadar. Saya bisa memaklumi karena kecantikannya sangat mempesona. Kalau orang PWI pakai cadar melorot terus. Mana nggak ada kacamata aja melorot terus. Makanya saya setuju dengan Kementerian Agama, Pak Menteri Agama melarang pakai cadar dan celana cingkrang. Saya setuju. Karena kalau sudah pakai cadar, jangan pakai celana cingkrang. Mosok cadaran kok celananya cingkrang? Ya enggak. Apalagi cadaran kok jenggoten, gimana? Jenggoten kok pakai cadar ya? Jangan terlalu serius, santai aja.
Yang pasti Pancasila dengan agama tidak bermusuhan. Ini penegasan saya. Ya. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi putih kemerah-merahan, jadi kayak pakai gelas Pak. Kalau di sini kayak siapa ya? Enggak ada. Di belakang itu ada tapi nggak kayak apel, itu kayak salad. Sebelahnya kayak manggis, mengkilat tapi masalah. Jangan tersinggung Bu, kadang-kadang kenyataan itu pahit biasa. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Jujur tapi menyakitkan hati pasangan tidak boleh. Koma? Koma. Waktunya. Silakan di koma. Lanjut. Suamiku itu kecil, nggak boleh panggil pin, nggak boleh nyil, nggak boleh. Suamiku itu hitam, nggak boleh panggil black, si black. Suamiku itu botak, meskipun betul-betul botak, jangan dipanggil kak botak, karena itu tidak mengenakan hati. Kalau botak ya panggil Mas Agus agak gundul sedikit. Istrinya gemuk panggil dud, jangan. Tapi kalau gemuk ya jangan panggil sing langsing, jelas itu menyinggung lagi. Wahai istriku yang sangat berbobot. Indah sekali. Alhamdulillah saya punya istri. Alhamdulillah Pak. Kalau contoh orang lain nanti tersinggung. Istri saya asli orang Jawa. Dulu mahasiswi saya. Maka saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Karena kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajar, saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikah. Terus saya hamili, terus lahir. Alhamdulillah istri saya itu 3 anaknya. Istri saya itu sering berbahasa Jawa halus. Dengan itu ternyata membuat ikatan menjadi lebih harmonis, lebih mesra. Karena dengan bahasa halus sulit untuk marah. Karena orang marah harus memenuhi 5 hal. 1, pasti teriak, bentak. 2, mendekat. 3, emosional. 4, pasti bahasanya kasar, nggak bisa bahasa halus. 5, mohon maaf, pasti dijauhkan hatinya. Maka orang marah dekat tapi teriak, karena sudah hilang akalnya, dikuasai oleh setan. Deket tapi teriak, goblok, deket kok teriak, gua pelan, goblok, bego lu. Bego. Apalagi kalau yang dari Jawa Timur, gancuk. Ada orang marah kok, gancuk. Karena yang kuasa adalah setan itu dari api, maka dekat tapi teriak, hilang akalnya. Maka orang yang kuat bukan orang ahli gulat, orang yang bisa mengendalikan amarah. Maka tahu suami baik dan tidak ketika dia marah. Apakah bijak apa enggak? Ini berkaitan juga nanti Bu, suami itu boleh marah kepada istri dengan memukulnya, tetapi itu pun ada aturan. Ibnu Qudamah mensyaratkan 10 hal. 1, suami boleh mukul istri kalau istrinya melanggar agama dengan nyata terbukti. Melanggarnya agama, bukan karena makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngantukan, ngileran, ngantukan. Double makanan, snacknya dikumpulkan, itu tas-tasnya ini sih masalah. Asal pengajian bawa tas pasti ibu. 1 untuk bawa snack sisanya nanti masuk tasnya. 2 untuk bawa kosmetik. Itu ada ibu yang pakai lipstik lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir. Giginya merah semuanya, itu dimakan bagaimana?
3, tidak boleh di wajah. Seorang suami boleh memukul istri tapi tidak boleh mengenai wajah. 4, tidak boleh memar. 5, tidak boleh berbekas. Karena itu hanya untuk mendidik, tidak untuk melukai. 6, tidak boleh keluar darah. 7, hanya boleh pakai alat tidur. Seorang suami mukul istri yang melanggar agama dan terbukti, yang ke-8 nyata, hanya boleh pakai alat tidur. Boleh pakai bantal, boleh pakai guling, boleh pakai selimut. Pakai raket nyamuk nggak boleh. Itu bukan termasuk alat tidur. Pakai pemukul kasur nggak boleh. Itu tidak termasuk alat tidur. Apalagi gelas, semuanya tidak termasuk. Jadi kalau ada istri melanggar, pukul pakai guling. Sekali melanggar 2 kali, 3 kali melanggar pakai guling lagi, 4 kali melanggar pakai guling, dalamnya kasih linggis. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Saya tidak terlalu haus karena tadi hanya untuk contoh, tapi pasti ini diberikan untuk saya dan saya akan menghormati. Mudah-mudahan ini maka saya minum bukan enggak. Makasih. Ibu bapaknya saya muliakan, betapa penting, walaupun istri juga boleh mencuri harta suami kalau suaminya perlu. Di dunia itu langsung ditulis, masa Allah luar biasa. Nanti nggak nulis-nulis begitu ada istri mencuri harta suami, langsung istri boleh mencuri harta suami. Ditulis tapi nggak nulis langsung. Masalah Bu, yang tadi nggak ditulis begini gratis itu adalah Hindu. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tahu suamiku. Oh, tahu yang jodohkan aku. Suamiku Abu Sufyan. Dia kaya raya, handphonenya ganti-ganti, mobilnya Alphard. Untuk jemput saya tadi. Terima kasih. Tetapi dia pelit. Ngasih makan saya menunya 5K, karena kerupuk kubis kangkung kecap sama kerupuk itu paling batas stereo sego setengah tipis paruh. Badan saya kurus, suami saya gemuk. Kalau di Jogja ada makanan standar mahasiswa namanya cat rice, nasi kucing. Tahu ya, cat rice itu nasinya segini, mohon maaf, sambelnya pedasnya luar biasa, terinya itu 5, asinnya kayak upil. Kok Bapak tertawa itu pernah makan upil bagaimana? Maka ya Rasulullah, saya sering ambil uangnya. Kata Rasulullah, ya Hindun, ambillah uang suamimu, tidak hanya untukmu, tapi untukmu dan untuk anak-anakmu. Jadi kalau suami buta ganti handphone, sementara anaknya SPP nggak bayar, curi itu handphone untuk bayar SPP. Tapi ingat, bukan untuk memperbesar gelang kalung, untuk basic nih. Karena wanita sensitifnya di show off. Maka wanita kalau punya cincin pasti ngomongnya sambil gitu. Ditanya toiletnya itu kanan kiri lah, naik. Cuma di depan aja ngepsi gini terus masa luar biasa. Tanya, cuma di pasar tanya harga salatnya sekilo berapa? Biar tahu tindonya gede-gede. Kuningannya jadi pamerkan. Untuk yang jual kurang aslinya Jogja nggak mau kalah, giginya pakai emas. Nah sekilo Bu, 10.000. Nah 5.000 tidak boleh. Ya Umairah, maafkan aku, saya terlalu haus, maka saya habiskan.
Nah, kalau memang habis ya saya bikinkan lagi. Maka buru-buru gelas ini diambil, dibawa ke dapur. Tapi sampai di dapur, Ummul Mukminin nangis sejadi-jadinya. Aisyah dan nangis, ya Allah, akankah surgaku nanti tertutup oleh gelas ini menjadi hijab bagi kami untuk ke surga? Karena ternyata saya tidak bisa membahagiakan suami, saya telah mengecewakan suami saya. Kenapa? Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh gelap. Dan di dapurnya itu, di dapur Rasulullah, di dapurnya Aisyah dan itu gelap. Ternyata garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah air garam. Maka oleh Rasulullah dihabiskan. Kenapa dihabiskan? Karena asinnya kayak util tadi, kayak bapak. Maka dihabiskan. Karena kalau diminum separuh nanti akan menyinggung perasaan istri. Karena kalau ada diminum separuh nanti ada guilty feeling, ada perasaan bersalah dari istri. Kalau ada suami yang tahu perasaan istri, sudah layak untuk nikah lagi. Jadi bapak jangan ngitung masa idahnya BCL dihitung. Pensiunan masih canggih. Mohon maaf, ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Komplek PW ini pengajian undang saya, pulangnya tawuran suami istri. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Wanita banyak, laki-laki sedikit, sampai and demand itu harus balance. Betul kan? Kalau harus one by one monogami berarti pasti ada sisa wanita yang gak kebagian suami. Betul nggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada teman sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu ini orang baik apa orang jelek? Susah ngomong sama orang itu. Semua orang paham suami adalah imam. Ar-rijal qawwamuna dan istri adalah makmum. Imam harus satu. Kalau imamnya 3 kacau. Imam harus satu. Tapi makmum boleh nggak lebih dari satu? Makin banyak, makin baik. Sampai di sini paham? Sampai sini paham, Bu? Jadi setuju dengan poligami? Berarti nggak paham. Itu kok ngaku paham. Maka begitu Rasulullah menghabiskan ini karena untuk menjaga perasaan istri dihabiskan. Maka untuk menguji suami itu, besok pagi bikin mie, dikasih 5 sendok. Aduklah garam itu, bangun tidur subuh ini minumannya masih hangat. Apa respon suami ibu? Itulah kualitas suami. Kira-kira kalau di komplek PWI Jatin mana? Jadi negara ini dikasih itu, suami-suami di Jatinegara apa responnya, Bu? Marah disirami, kok kok mie cetok kalau maka di bawah. Kalau bisa makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Tapi cara ketemu, bikin komitmen bareng, baca Quran. Mohon maaf, Ramadan gitu misalnya bisa bareng mengkhatamkan bareng-bareng. Tidak hanya suami istri dan anaknya. Gak bisa khatam dalam satu orang karena kesibukan. Kalau saya terus terang tidak bisa khatam karena 6 stasiun TV saya punya acara semuanya. Itu dari mulai udah sahur, dari mulai Trans 7, dari mulai Trans TV, iNews, dari mulai CNN, TV One, gak usah dihitung, itu rezeki saya. Maka karena gak khatam salam satu ini, maka saya bagi juz 1 saya, juz 2 istri saya,
juz 3 anak saya, juz 4 anak saya lagi, juz 5 nih. Jadi sehari dapat 5 juz. Sehingga satu keluarga pasti khatam dalam, pasti, karena 5 berarti dibagi 5 hanya 6 juz. Masuk 30 hari nggak bisa 6 juz. Malah anak saya kadang-kadang sudah saya ini aja karena sisa malah bisa 2 kali khatam, kaitannya dengan bukan apa-apa, karena anak saya di pesantren jadi lebih cepat lagi 2 kali khatam bisa. Kalau bisa makan bareng, tidur bareng, pergi bareng, ngecat rumah putuskan bareng, beli mobil putuskan bareng. Tapi gimana Pak, saya pengen mobil saya hitam, istri pengen putih, ya beli 2, kita repot. Gak cukup ya beli 1, separuh dicat hitam, separuh dicat. Yang seneng hitam biar depan, yang seneng putih biar di belakang, gitu aja kok repot. Apalagi kalau mau sa'atain, rokatain, kotrotain. Semuanya tirukan saya. Sa'atain, rokatain, kotrotain. Jam 2 malam 2 rakaat tahajud, 2 orang suami istri, 2 orang suami istri. Jam 2 malam 2 rakaat, 2 tetes air mata. Suami menangis kepada Allah, ya Allah maafkan. Mungkin selama ini jadi suami belum banyak membahagiakan istri. Saya lebih banyak membahagiakan istrinya orang. Tapi gimana, istri saya diajak sholat malam, malah saya menstruasi belakangan. Gak apa-apa, kapan saya sholat? Menstruasi menemani sholat, aku sholat silahkan tidur di depan sini. Biarkan waktu kita sholat, istri tidur di depannya. Waktunya sholat kita biar dia tidur, waktunya berdoa suruh pindah bantalnya istri di pangkuan suami, karena itu sunnah Rasul. Rasul itu sering sekali tidur di pangkuan istri, atau istri tidur di pangkuan suami. Pernah nonton pertunjukan. Jadi nonton pertunjukan itu istri Rasulullah itu nempel pipinya di sini, sengaja ditempelkan di sini. Pertunjukan selesai, misalnya ini bisa dikasih contoh. Jangan ibu ngaco-ngaco, ibu sudah tua, yang muda. Kalau tua-tua malah muncul cari. Tahu bahasa gitu. Sudah selesai pertunjukan, Aisyah katakan lagi, sudah selesai lagi. Karena yang dipentingkan Aisyah bukan karena pertunjukannya, karena nempel ini, mohon maaf. Jadi pipinya itu nempel di sini, sesama gimana ya praktekannya? Saya sama bapak sesama jenis ya. Jadi Reinhard nanti ya. Mungkin jangan ada juga saudaranya Reinhard di sini ya. Mohon maaf. 190 orang di London ya, itu semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, artinya apa? Saya sekalian, begitulah kebersamaan diri Pak. Tapi sehingga kalau kita sholat, dia tidur waktunya, dia berdoa, suruh pindah di pangkuan kita, sehingga waktu berdoa itu jelas yang didoakan itu istri dia atau istrinya orang itu jelas di sini. Nggak bisa tiap hari, seminggu sekali nggak bisa, sebulan sekali sholat malam bareng. Sebulan sekali nggak bisa, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali nggak bisa, setahun sekali pas karweh. Kalau itu tetap nggak bisa, itu terlalu, kata televisi yang nggak jadi rumah irama. Dulu saya dukung penuh Bu, tapi nggak jadi karena berseberangan dengan SBY, karena mau ngambil istrinya. Ani kembali lama. Enak saja istriku mau diambil. Enggak, cukupnya saja. Ibu bapaknya saya lihatkan, kebersamaan itu bangun. Ya Allah ma'al jamaah. Keluarga Islami ada kebersamaan. Kebersamaan apa? Dalam amal agama. Karena ciri keluarga yang Islami harus ada sakinah. Kata sakinah ada 5 makna, tapi nggak saya terangkan semua. Kalau saya terangkan semua, itu ilmu saya habis, saya nggak diundang sini lagi. Itu strategi marketing. Ini aja karena cari yang lain nggak bisa, ya sudah, ini buat saya.
Iya, tadinya mau undang puas nggak bisa, ya sudah saya. Ibu bapak yang saya muliakan, sakinah yang pertama artinya tenang, kerasan, yaitu tempat tinggal. Dalam surat An-Nahl Allah menegaskan tempat tinggal, sarang-sarang dari semut disebut sakinah. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dia bisa membuat kerasan warganya di rumah. Orang Arab kalau tanya tempat tinggal, aina taskun, di mana kamu bersakinah bertempat tinggal. Maka kalau orang belum punya rumah, kontrak sana sini, dia belum sakinah. Dan orang betah di rumah bukan karena ada tidaknya kolam renang, bukan kulkasnya berapa pintu, bukan TV-nya berapa inch, karena ada amalan agama. Mohon maaf, rumah Rasulullah itu TV-nya berapa inch, kulkasnya berapa pintu, AC-nya berapa PK, ada nggak kolam renang di rumah Rasulullah? Tapi mensurgakan. Maka kalau ada karyawan sering telat masuk ke kantor, itu menunjukkan dia sakinah di rumahnya. Orang dari kantor pengen segera pulang, homesick terus, maka dia sakinah di rumahnya. Maka tugas seorang istri membuat suaminya betah di rumah. Maka Aisyah radhiyallahu anha ini kalau Rasulullah mau datang berpakai wangi-wangian dari zaman. Tidak disambut dengan daster yang tadi belahannya dari ketek sampai ujung dalam masalah. Saya tanya sana sini. Begitulah. Bikinlah masakan di rumah, bu, jangan merasa tidur. Bikinlah masakan ibu, masakan yang terenak yang dirasakan suami ibu. Gak bisa masak, GoFood. Sebelum suami datang, telepon dulu. Begitu suami datang, pura-pura dimasak lagi. Enak sekali, enak. Pakai jempol aja udah 5 menit sampai. Apapun yang membuat kerasan di rumah. Kerasannya di rumah karena amal-amal agama. Sakinah yang berikutnya ada optimisme. Keluarga Islami, keluarga yang semuanya optimis, anak istri semuanya ku anfusakum wa ahlikum. Optimis untuk tidak tersentuh oleh api neraka. Berkenaan dengan perang Badar. Waktu perang Badar, umat Islam hanya 300-an orang. Maunya nyegat kafilah dagang ini karena mau dagang, memang usahanya mau dagang. Abu Sufyan tahu, ini kok ada unta, karena Abu Sufyan itu ahli unta. Ini kok ada unta, ini bukan unta Mekah, ini unta Madinah ini. Padahal dagangan saya bukan untuk orang Madinah, saya pakai untuk orang Mekah ini. Maka dia ambil jalan lain. Tapi tetap rencana untuk nyerang Madinah sudah ada 1.200 orang mau nyerang Madinah, tapi menang 300 orang. Padahal gak siap perang, mau datang. Karena ada sakinah, ada optimisme. Maka tugas suami istri, tugas anggota keluarga adalah bagaimana keluarga ini ada optimis bisa mensurgakan. Tentu surga bukan karena banyaknya mewahnya perabot, tapi ada nggak amalan agama di rumah? Nawiru buyutakum bi tilawatil Quran, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Rumah dihiasi dengan bacaan Quran. Bacaan Quran tidak hanya kaligrafi, tapi dibaca. Rumah ada tempat untuk sholat sunnah. Rumah ada Quran yang biasa dibaca untuk tiap hari. Ini suasana agama di rumah. Bainal isya'i, antara maghrib dan isya jangan ada TV. Kecuali hitam putih pas saya siaran, silakan. Gak usah dilihat. Semuanya kita mau siaran apapun, mohon maaf. Bainal isya'i, antara maghrib dan isya, usahakan semua full agama. Baca Quran. Hiasilah rumahmu bukan dengan sinetron, tapi dengan bacaan Quran. Selain kaligrafi juga bagus. Tapi ya yang pas.
Jangan kamar tamu ditulisin kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan banyak-banyak, ditempelkan di ruang tamu. Asal kamar ini diambil kulu wasrobu wala tusrifu. Maka yang ketiga, sakinah adalah tidak ada kecurigaan berkaitan dengan perjanjian Aqabah. Di dalam surat Al-Fatah Allah menegaskan ketika ada perjanjian Aqabah, orang Islam saling curiga karena tidak saling kenal. Karena yang berbayar kepada Rasulullah tidak saling kenal. Jangan-jangan ini 01 ternyata 02, dikira 02 ternyata 01, dikira cekong ternyata kampret, dikira kampret ternyata cekong. Jangan-jangan ini kelihatannya 02 hanya operasi plastik tapi ngakunya dipukuli orang di bandara Rusia. Maka daripada curiga seperti ini, Allah menegaskan sesungguhnya baiat itu langsung kepada Allah. Maka sejak tahap itulah maka diturunkan sakinah. Maka tugas suami istri tidak boleh ada kecurigaan, transparansi. Karena anak-anak yang nakal karena tidak diketahui orang tua. Berapa banyak, mohon maaf, dari kepolisian razia di sekolah Jakarta Timur belum lama. 3 sekolah ada 52 orang, tasnya isinya senjata tajam. Dari mulai gir, rantai, celurit, parang. Dan ketika orang tuanya dipanggil, nggak tahu kalau tas itu isinya celurit. Celurit buat apa? Buat praktikum apa? Maka perlu tahu bagaimana kondisi ini. Jangan ada, terutama handphone suami, handphone istri, jangan ada kecurigaan. Kita itu bisa percaya tapi sulit dipercaya karena teleponnya laki dan teleponnya perempuan beda. Kalau wanita telepon untuk meyakinkan bagaimana suaminya itu dalam keadaan aman, tentram, selamat. Tapi kalau suami telepon istri untuk meyakinkan keberadaan suami itu gimana supaya dia aman juga dari ini pelakunya yang tertawa-tawa ini. Maka jangan ada kecurigaan ya. Sakinah yang berikutnya adalah, mohon maaf, sikin itu pisau yang tajam. Berkaitan dengan Nabi Yusuf. Nanti saya terangkan lain kali. Dulu terangkan nggak ya? Dulu Zulekha itu singkat saja. Zulekha itu capek saya. Kalau di Trans 7 di TV One saya sudah tanda tangan 6 kali itu sudah. Tapi untuk saling sapa oke. Saya termasuk grupnya saling sapa. Terutama nanti salam Hanan untuk siapa ya, bagian semuanya. Ya, mudah-mudahan menyaksikan. Ini saling sapa ya. Ya, salam. Ya, sama udah ya semuanya. Ya, Iwel sekarang. Jadi ibu semuanya, sakinah berikutnya adalah sikin itu pisau yang tajam. Ketika Nabi Yusuf mau digoda oleh Zulekha, mau diperkosa, maka tersebar viral di mana-mana. WA group, Instagram, Twitter, Facebook, semuanya ala Zulekha itu ala wanita gatel, budak aja mau diperkosa. Maka Zulekha pinter, kamu belum pernah tahu Yusuf. Maka diundanglah seluruh komplek PWI. Wanita ini kumpulkan. Begitu dikumpulkan dikasih buah sudah siap, maka dikasih sikin, sakinah. Orang Arab dulu menyebut sakinah dengan mutyah. Tapi sejak turun ayat itu pakai sakinah, pisau yang tajam. Maka pinter, begitu buah mau dikupas dengan cutter yang tajam tadi, Yusuf dipanggil. Misalnya Yusufnya saya, atau apa ya? Kalau bapak yang nggak cocok lah, siapa yang cocok ya? Enggak yang mungkin saya lebih cocok daripada tersinggung ya. Maka ta'al ya Yusuf, maka begitu Yusuf keluar, seluruh wanita kompak bareng. Hada malakum karim, ini malaikat ini.
bersinar yang luar biasa. Ini bukan sembarang Ustaz. Wah Ustaz apa? Ini nanti harus selfie dengan saya ini. Luar biasa. Foto sama saya. Ini luar biasa. Wa foto aidiyahunna. Maka seluruh wanita tadi memotong jari-jarinya dengan sakinah tadi gak berasa. Bagaimana orang memotong jari-jari gak berasa? Maka tugas suami istri tidak boleh saling menyakiti, sebagaimana orang ditegur saja dengan cara yang baik. Kesalahan harus ditegur dengan cara yang baik, sampai tidak sampai berasa lukanya. Bapak tahu Fir'aun? Ya tahu persis bapak ini kayak Fir'aun. Nah berarti itu tidak baik. Kamu tahu isinya Nabi Nuh? Tahu siapa namanya? Bunuh itu dulu. Wah, suaminya taat, beribadah taat, itu maksiat, shopping kemana-mana, clubbing di mana. Dan itulah ibu, tahu nggak kayak itu ibu Nuh neraka kamu, berarti dia pandai menasihati. Maka kalau bisa, bikinlah suami istri tidak saling menyakiti. Ibu mau menegur, pijiti dulu suaminya. Mau negur istri oleh-oleh itu, karena Rasulullah kalau pulang terlambat pasti bawa oleh-oleh. Sakinah yang terakhir sudah, ini udah capek ya. Bapak enak tinggal makan lalu dengerin. Saya kapan makannya? Sakinah berikutnya dalam hadis, kalau kamu sudah dengar iqomah, maka berbarislah dengan lurus dan rapi dan bersakinah. Yaitu jangan saling mengganggu. Maka jadi makmum jangan taswis, jangan melebihi bacaan imam. Makmum pakai ayam dicekik. Maka jangan membuat tidak nyaman, termasuk tidak nyaman dari segi bau. Maka khudu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau ke masjid, kalau laki-laki disunahkan pakai wangi-wangian. Ibu kalau ke arah ke negeri masjid tertentu dikasih, tidak ada nggak? Nah, karena suasana surga ini. Jangan kalau bermakmum, wah deket ibu itu, pernah dah 5 tahun gak dicuci, baunya basah, baunya itu luar biasa. Suasana surga tidak mengganggu dari bau, tidak mengganggu dari ini. Maka tugas suami istri yang Islami tidak mengganggu secara internal, saling terganggu, tapi juga tidak terganggu dari tetangganya, dari gangguan lisan dan tangan. Sampai-sampai kalau mohon maaf, masa kok kuahnya mengganggu, sedapnya suruh memperbanyak kuah supaya bisa diminum. Kalau beli durian, maka jangan disembunyikan, jangan sampai duriannya dimakan, tapi kulitnya dilimpar ke tetangga. Kalau kamu menyuapin anak, kok lauknya enak, jangan di depan rumah, padahal tetangganya menunya dimakan tadi, kerupuk kecap, itu pakai misalnya. Sampai seperti itu, supaya tidak saling mengganggu. Udah, itu sakinah diikat dengan mawaddah, bukan mahabbah, tapi mawaddah. Saya terangkan baik-baik. Maka terjadilah sakinah mawaddah warahmah. Unsurnya dari langit, maka kata Profesor Hamka, tidak mungkin keluarga sakinah kalau tidak ada unsur langit, yaitu amalan ibadah dalam rumah tangga kita. Udah, itu saja. Mungkin ada dialog. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Bapak ada? Tidak ada. Baik. Saya kembalikan. Ada satu dua pertanyaan yang boleh. Silakan Bu. Ini karena sambung menyambung. Saya baru kemarin saya 2 hari yang lalu baru pulang dari Kairo. Ini terus sambung Tiniban, terus ke sini. Silakan. Biasanya ada dialog? Enggak ada. Ya kalau enggak ada, sholat aja. Ada? Monggo. Gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Ya? Oh boleh, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan tadi mengenai hijab kabul, Pak. Masya Allah. Ibu, Bapak masih berminat? Ada minat ya, kemampuan belum. Boleh tahu Pak dengan Bapak? Saya Kamaludin Batubara. Iya, Masya Allah.
Dari mana itu Pak? Tiba-tiba. Belum tahu, ya mungkin dari Madura nggak mungkin. Oh, ya, sekitarnya. Iya Bapak, masalah. Baik. Tadi Bapak mengatakan Imam Syafi'i ya. Ya. Sering ada dikasih konsep oleh si Tuan Guru Oh ya. supaya dibaca. Iya. Yang sebenarnya yang paling bagus ijab kabul itu dibaca atau diucapkan? Yang penting hudurul qulub, harus dari hati. Susah di hati. Ya, jadi bukan dari mulut. Seluruh amal agama itu harus dari hati, maka kalau bisa dipahami artinya. Saya terima itu betul-betul dia tahu saya terima. Maka kalau pakai bahasa Arab harus tahu artinya. Pakai bahasa Jawa harus tahu artinya. Jangan sampai pakai bahasa Indonesia harus tahu artinya. Karena nikah itu sah dengan dua. Angkah tuka, wazawaz tuka. Digabungkan dan dikawinkan, baru ada nikah. Kalau hanya saya kawinkan tidak bisa. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Nah, jadi ada zaujun dipasangkan dan ada nikah. Nah, gitu. Jadi betul Pak, itu memang. Jadi kalau dia baca saja mungkin kurang bagus. Dia baca. Sebaiknya harus dari hati, baca tapi paham maknanya. Syukur kalau saya insya Allah hafal. Dan saya kalau dari hati insya Allah Pak. Gitu. Itu maksudnya. Masih ada minat Pak? Cari janda yang kaya raya yang warisannya banyak. Yang hidupnya tinggal sebentar. Ada lagi? Iya, monggo silakan. Ibu ada lagi? Ibu tanya boleh yang saya terangkan itu yang lain. Kalau suami Ada mau saya, tanya ibu? kalau suami saya nikah lagi saya bunuh apa saya bunuh diri misalnya gitu. Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, Bapak Ibu semuanya mohon maaf. Saya mohon maaf Pak, saya ini stylenya berbeda dengan mungkin selama ini ustadz-ustadz yang hadir itu bisa dengan bahasa-bahasa yang lebih runtut, lebih serius begitu. Memang saya sengaja, saya bukan apa-apa, saya biar sampainya pesan saya. Saya jangan diambilkan dari dari sisi mungkin bukan maksud saya apa-apa, biar sampainya pesan. Karena kalau saya sampaikan serius, saya asik serius, tapi yang di belakang nanti ya Allah yang terkesan makanannya. Gimana isi ceramahnya Pak? Pas ternyata dikasih oh tahunya kemanisan nanti malah. Maka saya biar taat berpikir dengan aja saya buat itu supaya Bapak Ibu mengerti yang berbahagia bukan yang menyampaikan, bukan yang mendengarkan, tapi orang yang menyampaikan, mendengarkan dan mengamalkan apa yang ada di dalam Quran dan hadis ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkan yang terbaik. Keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.